Hadirin yang berbahagia, agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan tertib, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Uin Saizu. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, sesi webinar Saintek keempat tahun 2026. Acara yang kelima, dokumentasi. Acara keenam, penutup. Hadirin sekalian, marilah kita buka rangkaian acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Uin Saizu. Pada moderator, kami silakan. Tanah airku, tak tumpah dan di sanalah buat jadi pandu ini Indonesia, bangsaanku, bangsa dan negara. Marilah kita Indonesia bersatu, dah negeri rakyatku semua, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, untuklah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini mahasiswa putra dan putri, penerusnya para pahlawan yang Memilih negara, itu pengabdian sangat terpuji. saya Budi kawan dan candai bangsa, tak ada yang malas menuntut ilmu. Semua berpikir bercemerlang, Indonesia Indonesia satu tiada perhatikan tanah air air kita kita menunggu menunggu dorong doa dan dan doa doa kita kita kerja kerja sama sama jiwa jiwa saling saling berbaut hidup hidup sangat bermakna. Terima kasih kepada operator. Semoga semangat nasionalisme dan kebanggaan kita terhadap alma mater tetap terjaga meski kita bertemu di ruang virtual. Memasuki agenda berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Pertama, sambutan dari Ketua Indo CIS Jawa Tengah, Dr. Tenis Wahyuningrum, Eskom MP. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, Waalaikumsalam. Bu.
Iya. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa, terutama Pak Anas ya dari UIN Saizu Purwokerto. Tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam agenda webinar Saintek Advanced AI kolaborasi UIN Saizu Purwokerto dengan Indo-CIS Jateng ya. Adik-adik semuanya, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan ya di bulan puasa ini karena kita mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Pada hari ini kita ada narasumber dari Telkom University. Beliau adalah Pak Andi Prademon, alumnus MIA University Jepang, yang akan menyampaikan materi mengenai computer vision dan behavior analysis. Nah, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari webinar pada pagi hari ini. Selamat mengikuti dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Tenia atas sambutannya. Kedua, sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Khalid Mawardi MHum, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini secara simbolis. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andi Prademon PhD dari Telkom University. Yang kami hormati Ibu Tania Wahyuningrum. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, dan juga yang punya gawe ini, Pak Prodi, Pak Anas Azmi Kolban. Kalau biasanya Bu Tenia kita manggilnya Mas itu karena masih unyu-unyu deh. Mas Anas, terima kasih. Kemudian yang saya hormati juga Ketua HMPS Informatika dan teman-teman panitia webinar Informatika pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa ikut untuk mengikuti webinar. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai, yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman HMPS yang kemudian berkolaborasi dengan Telkom University ya. Oke. Indo-CIS juga. Oke, iya. Dan semua yang mendukung acara ini, ada Ibu Tenia dan Pak, saya lupa terus, Pak Andi, yang ini dekannya udah tua pelupa. Ini kemarin apa namanya Kaprodinya ditanyain ini apa yang mau ngisi siapa, malah dibales-bales ya. Mohon maaf, Bapak Andi Prademon. Kemudian yang kedua, kami sangat berharap kegiatan-kegiatan semacam ini kolaborasi dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain dan komunitas informatika yang lain yang sudah established, yang ini nanti akan membuat kami di Fakultas Saintek, fakultas yang relatif sangat baru beberapa bulan, ini bisa berdiri tegak, paling tidak ya mendekati teman-teman di Telkom University, meskipun dekatnya sangat jauh gitu ya, tapi mencoba mendekati gitu.
Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada anak-anak kami mahasiswa informatika ini untuk bisa mengikuti acara webinar kali ini dengan sebaik-baiknya dan kami berharap apa yang ada di Pak Andi Prademon nanti silakan diperas sehabis-habisnya gitu ya sampai kalau ibaratnya itu kalau anduk itu kena air itu kamu peras sampai habis gitu sampai Pak Andi nggak punya air lagi gitu ya. Jadi silakan untuk diambil sebanyak-banyaknya yang bisa kita ambil dan nanti tentunya teman-teman yang berkolaborasi saat ini baik eh, dari Telkom University, dari Pak Andi dan juga dari Mbak Tania ini bisa tetap apa namanya bersilaturahmi dengan kita dan semoga akan bisa mendampingi juga prodi informatika untuk bisa berkibar gitu ya. Informatika Saintek Winsaizu bisa paling tidak bisa mengikuti teman-teman dari universitas yang lain. Terakhir, kami mohon maaf kepada seluruh yang hadir di webinar ini. Andai kata anak-anak kami dari HMPS ketika menyelenggarakan webinar ini kurang ada kekurangan gitu. Kemudian termasuk pada Pak Andi dan Ibu Tania, mohon bimbingannya untuk anak-anak kami ini. Dan kemudian mohon arahan-arahan bagi pengembangan anak-anak kami di informatika. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Khalid atas sambutannya, sekaligus membuka acara webinar Saintek keempat pagi hari. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang luar biasa, ini saatnya kita memasuki sesi inti yang akan mengupas tuntas tentang AI yang akan dibersamai oleh rekan saya, Reza Zaskia Yuliani. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari moderator. Nama Reza Zaskia Yuliani, tempat tanggal lahir Brebes 26 Juli 2007. Perguruan tinggi UIN Seizu dalam proses. Pengalaman kepanitiaan, panitia penerimaan tamu ambalan PTA SMK Negeri 1 Brebes 2022. 2. Volunteer di divisi acara Impres 2025. Pengalaman organisasi Divisi Humas Pramuka Bantara SMK Negeri 1 Brebes periode 2022-2023. Kedua, Sekretaris Ekstrakurikuler Basket SMK Negeri 1 Brebes periode 2023-2024. Brebes 26 Januari 2026 tertandatangani. Kepada Reza Zaskia Yuliani selaku host pada acara webinar Saintek keempat tahun 2026, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Gading selaku Master of Ceremony atas kesempatan yang sudah diberikan. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para Next Gen AI dalam acara webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelumnya saya mempunyai panggilan khusus untuk rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara webinar pada pagi hari ini, yaitu Next Gen AI. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yang tentunya menyangkut AI. Tak bosan-bosan, seperti biasa pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya, Reza Zaskia Yuliani, selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi diskusi kita selama beberapa jam ke depan.
Hari ini kita akan menyelami dunia kecerdasan buatan yang sangat spesifik, juga futuristik dengan tema Advanced AI, Computer Vision, Vision Language Model, and Behavior Analytics. Di era transformasi digital ini, AI bukan lagi sekedar teks, melainkan sudah bisa melihat, memahami konteks visual, hingga menganalisis perilaku. Bagaimana sih teknologi ini bekerja dan sejauh mana perkembangannya di kancah global? Tentunya, kita tidak akan membahas topik seberat ini sendirian. Hari ini telah hadir bersama kita seorang pakar yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah seorang peneliti AI yang memiliki rekam jejak akademik luar biasa di kancah internasional. Sebelum beliau memaparkan materinya, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan profil singkat atau CV dari narasumber kita hari ini. Nama, Bapak Andi Prademon Yunus, PhD. Riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan gelar Master MSc pada tahun 2020. Juga telah menempuh Doktor PhD dari April 2020 hingga Juli 2023 di bidang engineering dari Mihai University, Jepang. Beliau juga merupakan lulusan terbaik dari Teknik Informatika Universitas Halu Oleo di Kendari sebelum melanjutkan studinya ke negeri Sakura. Pengalaman riset aktif sebagai research assistant di Human Computer Interaction Laboratory. Fokus riset beliau sangat relevan dengan tema kita pada hari ini, mulai dari human motion forecasting, behavior pada makhluk hidup, hingga deteksi ekspresi wajah menggunakan metode cell attention. Beliau memiliki puluhan publikasi ilmiah internasional yang sudah terindeks Scopus dan EI3, serta pernah meraih penghargaan Best Presenter Award dan Outstanding Research Presentation Award di Jepang juga Malaysia. Saat ini beliau mendedikasikan ilmunya sebagai asisten profesor di Telkom University, juga menjabat sebagai editor in chief jurnal Infotel, serta adjunct profesor di Multimedia University Malaysia. Langsung saja, mari kita sapa dengan hangat Bapak Andi Prademon Yunus, PhD. Selamat datang Pak Andi. Halo, Apa terima kabarnya kasih. hari ini? Alhamdulillah. 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 Terima kasih kepada Pak Andi sudah meluangkan waktu juga memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu yang sangat advance ini bersama kami. Ya. Baik, para Next Gen AI sekalian, sesi ini nantinya akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, nantinya adanya pemaparan materi secara mendalam yang akan disampaikan oleh Pak Andi, juga adanya sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke inti acara. Kepada Bapak Andi Prademon Yunus PhD, waktu dan layar kami persilahkan. Oh ya, ini boleh buka sharing sessionnya enggak ya? Sharing sharing oh ya, oke. Bisa. Ya. Ini boleh dimulai ya Mbak ya? Mbak siapa Saskia ya? Oke, nanti. Nih, Bapak. Oke. Jadi hari ini saya diminta bawa materi ya tentang apa saja gitu ya sebenarnya. Tapi ini mungkin yang paling saya suka gitu, yang paling saya nyaman untuk bawain materinya dan juga saya rasa mungkin teman-teman udah punya basic atau fundamental di AI. Jadi
Jadi mungkin kita cari implementasi dari sebuah AI yang mungkin lebih advance gitu ya. Kayak saya buat topiknya tentang AI advancement, computer vision implementation, di mana ada di dalamnya computer vision yang mungkin lagi tren saat ini ada vision language modeling dan behavior analysis ya. Ini di mana-mana juga ada. Oke, mungkin self introduction dulu. Nama saya Andi Prademon Yunus, biasanya dipanggil Andi, tapi di kampus ini karena udah ada nama Pak Andi juga, jadi biasanya saya dipanggil Pak Demon ya. Kalau Bu Tiania biasanya panggil Pak Demon. Terus fokus riset saya banyak riset, suka riset di motion analysis, dan ini sebuah topik yang jarang sekali diambil sama orang ya, karena lumayan sulit juga. Terus karena motion analysis ini ada kaitannya erat dengan time series analysis, saya juga masih main di sini, computer vision dan deep learning ya. Boleh kontak saya lewat email, WA, tapi mungkin kebanyakan kalau WA ya. Hobi saya suka main Dota. Kalau sekarang sih udah nggak ada waktu ya. Jadi paling cuma nonton dan ya legenda mobil ya, Mobile Legend, badminton dan traveling. Mungkin teman-teman besok-besok kalau ketemu kita punya hobi yang sama mungkin ya. Ini mungkin skip aja. eh jadi mungkin masuk materi ya. Jadi artificial intelligence taxonomy pada umumnya teman-teman udah pernah pakai waktu kecil gitu ya, waktu SD lah mungkin. AI itu sebenarnya udah terpakai udah lama banget. Jadi AI itu adalah sebuah kecerdasan manusia yang diterapkan di sebuah mesin. Salah satu contohnya adalah kalkulator, teman-teman. Jadi kalkulator itu adalah sebuah AI juga. Eh, Terus eh, masuk ke dalamnya lebih dalam lagi gitu ya, ada machine learning. Jadi machine learning ini dengan machine learning kita bisa mengambil interpretasi data gitu ya. Jadi kita melihat experience dari sebuah data-data. Nah, ini biasanya digunakan untuk bagaimana cara buatnya ya. Biasanya paradigmanya itu adalah eh, s- mesin yang belajar layaknya manusia gitu. Mesin yang belajar layaknya manusia. Kemudian di dalamnya lagi ada deep learning. Saya singkat aja DL ya, deep learning. Nah, ini pembelajaran yang lebih dalam dari machine learning, tapi juga berbasiskan data. Sebenarnya machine learning ini udah lama banget diusung sama bapak komputer dunia ya, namanya Pak Alan Turing dari Inggris. Beliau salah satu pahlawan eh, Inggris ya, yang menyelesaikan salah satu orang yang menyelesaikan Perang Dunia II ya waktu itu. Nah, beliau eh, penemu komputer pertama. Jadi waktu itu dia sempat berpikir, bisakah mesin berpikir gitu ya? Bagaimana cara kita membuat mesin itu berpikir? Nah, dari sini sebenarnya sudah banyak ide-ide yang muncul dari matematikawan ya, bagaimana cara membuat mesin berpikir lewat kalkulator, lewat ya aritmatika biasa gitu ya. Awal-awal kayaknya membuat game-game catur gitu. Nah, terus lahirlah AI yang mungkin di tahun 80-an, 90-an metodenya banyak sekali yang keluar, tapi tidak bisa diimplementasikan dan eh, ada gebrakan teknologi ya di tahun 2000-an awal, di mana teknologi chip itu sudah mulai sangat advance, sehingga metode-metode AI yang di tahun 50-an, 60-an itu bisa terpakai semua di tahun 2000-an. Kenapa AI itu sangat hype ya dari tahun 2010 mungkin dari 2010 ke atas ya. Itu sangat hype karena sekarang kita sudah bisa eh, menggunakan metode-metode yang dulunya tidak bisa kita gunakan dengan chip-chip yang sudah sangat advance. Nah, AI sebenarnya dibuat menggunakan sebuah atau banyak data ya, banyak data dan tujuannya banyak ya. Bisa dipakai untuk klasifikasi, natural language processing, computer vision, audio signal processing, bahkan semua ya, hampir semua contoh kasus yang kita mau otomasi, karena tujuan utamanya adalah otomasi kalau di deep learning ya. Jadi kalau si machine learning tujuan utamanya adalah untuk eh, mendapatkan insight dari data, representasi dari data. Sementara kalau deep learning ini tujuannya adalah untuk mengotomasi bagaimana eh, komputer berpikir gitu. Jadi AI yang advance sekarang itu adalah AI yang digunakan untuk otomasi ya, automation. Nah, sekarang nowadays AI is so powerful, is a powerful tools through all concern. Bahkan semua bidang ilmu, hampir semua bidang ilmu
itu menggunakan AI. Kemarin waktu saya baru balik dari S3 ya, ada teman saya yang jurusan prodi prodi eh, farmasi teman-temannya. Prodi farmasi, tapi tiba-tiba setelah dia lulus S3 dia juga harus belajar AI karena ya mau tidak mau ya itu juga bagian dari eh, bagaimana pemanfaatan teknologi. Jadi dia memanfaatkan teknologi di bidang farmasi yang menggunakan AI juga. Jadi penggunaannya AI ini penggunaannya sangat powerful di mana saja bisa. Mungkin kecuali politik ya, politik dan hukum mungkin itu susah. Nah, eh sekarang-sekarang juga orang-orang itu tuh ya, kayak kayak bersifat untuk pengen membuat mesin itu mempunyai perception, mempunyai sensor atau bisa memiliki persepsi gitu dengan menggunakan AI. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sebenarnya sebenarnya si AI ini dibuat seperti robot ya. Jadi computer vision sebagai matanya, natural language processing sebagai eh, apa ya pemahaman bahasa dan juga kontekstual understanding ya. Audio signal processing untuk mengenali suara dan signal lain. Regresi ini sebenarnya untuk pengambilan apa ya nilai angka dan kalau klasifikasi pengambilan keputusan ya. Sementara teman-teman lain ya mungkin tadi juga Mbak Saskia bilang tentang Gen AI ya, ada generatif AI, generatif AI. Tapi sebenarnya ini sama aja sebenarnya dengan regression, tapi dibuat lebih advance ya, dibuat lebih advance. Jadi kayak ada AI sekarang yang udah bisa buat eh, orang video joget-joget, padahal orangnya tidak kayak gitu gitu ya. Eh, gitu. Ini eh jadi mungkin saya bahas dulu computer vision itu apa, karena ini bidang saya. Computer vision itu adalah sebuah cabang bidang ilmu dari pohon AI ya, Artificial Intelligence, untuk mengajari komputer biar bisa melihat ya, untuk bisa melihat, menginterpretasi dan mengerti dunia visual yang inputnya adalah gambar dan video. Sebenarnya simpelnya adalah gambar gitu, tapi kalau video ini kan sebenarnya sequence of images ya. Jadi dia adalah sebuah sequence dari gambar. Jadi pemahaman video sebenarnya sama aja dengan pemahaman gambar, tetapi memiliki data temporal. Jadi sebenarnya kita pengen membuat sebuah robot itu bisa melihat kalau di computer vision. Tapi melihat saja kan tidak belum tentu bisa memahami apa yang ada isi di dalam apa yang kita lihat gitu ya. Dan bisa jadi setelah dilihat ternyata oh iya, oke ini bendanya apel gitu ya. Kalau didengarkan mungkin bisa jadi kalau misal ya dipegang gitu terus di bentur-benturkan gitu ya. Bisa jadi ini sebuah benda lain gitu. Kalau sinyalnya audio gitu. Nah, ini sebenarnya biar lebih clear sekarang ada yang namanya vision language modeling. Jadi ada multimodal di situ. Sebentar kita bahas juga lebih advance ya. Nah, ini ada paradigma berpikir deep learning ya. Sebelum kita masuk yang lebih dalam, sebenarnya deep learning itu sama seperti bagaimana cara manusia belajar, teman-teman. Manusia itu belajar melalui dengan mendapatkan histori ya atau pengalaman. Jadi ada pengalaman yang diproses menjadi sebuah experience. Nah, ini juga sama diterapkan di sebuah mesin. Jadi kita berikan sebuah data, aduh nggak bisa. Kita berikan sebuah data. Nah, diolah juga menjadi sebuah pengetahuan gitu ya. Sama. Daripada daripada kita menghitung memberikan semua rules, lebih baik kita memberikan data biar si eh, apa namanya komputer itu bisa menentukan pilihannya sendiri, bagaimana cara dia belajar gitu ya. Ini sebenarnya mungkin teman-teman bingung ya, data di sini kayak gimana sih maksudnya ya? Ya data itu semuanya teman-teman ya, semua yang teman-teman lihat, teman-teman dengar, apapun yang kalian sentuh itu adalah data gitu. Jadi sinyal-sinyal yang diberikan ke otak kita itu semuanya data. Jadi misal sebuah handphone gitu, handphone ini ada panjang kali tinggi kali lebar, ada spesifikasi seperti apa gitu ya, layarnya seperti apa dan lain-lain itu data semua. Data-data seperti itu yang menjadi inputan ke dalam sebuah model deep learning. Dan model deep learning mencoba untuk memprediksi bagaimana benda ini gitu ya. Nah ini jalannya sebuah eh, skema deep learning ya.
Jadi ada data yang sudah dilabeli. Nah, ini biasanya deep learning juga biasa disebut dengan supervised learning ya. Supervised learning. Supervised learning ini sudah disupervisi dengan manusia. Jadi ini udah dikasih tahu yang ini itu namanya kucing, yang ini anjing, yang ini anjing gitu ya. Terus kita masukkan ke dalam sebuah model. Model ini akan memprediksi ini contohnya sama kayak anak kecil yang diajarin sesuatu, satu tambah satu sama dengan berapa, atau ini tuh apa sebenarnya gitu. Nah, dia akan memprediksi sesuatu, m- mengeluarkan hasil. Oh, mungkin yang dimasukkan gambar kucing ya. Oh, ini kucing gitu. Oh, ternyata prediksinya dia memprediksi ini tuh kelinci misal ya. Nah, akan dikasih tahu ke modelnya ini tuh salah gitu. Yang itu salah. Jawabannya tuh bukan kucing. Nah, seberapa jauh jawabannya antara kucing dan kelinci. Nah, ini terus diputar-putar selama beratus-ratus tahun, berpuluh ribu tahun ya. Mungkin kalau ChatGPT bisa dibangun sampai berapa tahun ya. Tapi ini bisa berjalan lama gitu. Contohnya mungkin saya dulu waktu masih S2 ya saya running program ini tuh bisa sampai 18 hari, teman-teman. Lumayan lama. Dan tergantung komputasi. Nah, model deep learning itu ada banyak, teman-teman. Tapi sebenarnya berasal dari sebuah formulasi yang sangat simpel. Teman-teman tahu linear correlation atau biasa juga disebut apa ya, Pearson correlation ya. Pearson correlation. Si Pearson correlation ini dikembangkan ke linear logistic regression, kemudian dikembangkan lagi jadi artificial neural network, dikembangkan lagi jadi MLP ya, multi-layer perceptron. Ini yang jadi cikal bakal cikal bakal AI yang sekarang. Jadi di sini sudah mulai dipakai AI yang sangat powerful ya. Ini sudah powerful sekali dua metode ini. Kemudian ada lagi metode-metode yang powerful lagi. Jadi kayak CNN ini sebenarnya udah lama ya, tahun 1999. RNN juga tahun 1997 ya, yang LSTM. GNN masih baru sekitar tahun 2000-an. Transformer tahun 2017 ya. Ini beberapa metode baru yang sekarang booming dan dipakai di semua tempat. Contohnya, teman-teman tahu autopilotnya eh, Tesla nggak? Ya mobil Tesla, mobil-mobil listrik. Dia tuh udah bisa mengetahui yang mana benda orang, yang mana jalan, yang mana pohon. Itu menggunakan sebuah computer vision pakai model CNN. Ini sudah terkonfirmasi sendiri dari Elon Musk ya. Kemudian teman-teman tahu ChatGPT, T-nya itu transformer ya, dan lain-lain. Jadi transformer ini sangat 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 powerful sekarang dan banyak sekali model AI yang sangat powerful dibuat dari biasanya gabungan ya, gabungan CNN transformer, ada yang pakai GNN transformer juga gitu. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung setiap tahun kayaknya ada sekitar 10 ribuan model baru eh, kombinasi dari beberapa model ini. Nah, nextnya apa gitu ya? Kalau metode transformer aja itu sudah bisa mengubah bagaimana dunia melihat AI gitu ya. Kemarin waktu ChatGPT belum ada gitu, kita masih carinya di Google pada umumnya ya. Sekarang kayaknya mahasiswa itu mencari di udah nggak cari di Google lagi, carinya di transform di ChatGPT, Gemini dan lain-lain ya. Cara cara kita mencari itu sudah berubah gitu ya sekarang. Bagaimana besok-besok ya? Metode baru yang ada keluar tiba-tiba digunakan apa yang bisa merubah merubah kehidupan gitu ya. Oke, kita masuk ke computer visionnya. Saya buat lumayan banyak slide kayaknya. Jadi kalau tadi saya tanya sekitar 1 jam ya. Jadi saya cepet-cepetin aja. Computer vision ini sebenarnya awalnya dari sebuah eh, data gambar. Data gambar itu sangat sulit untuk dikerjakan di artificial neural network. Kenapa? Karena dia banyak sekali parameternya ya. Anggap aja data gambar yang 200 kali 200 ya. Jadi parameter 200 kali 200. Wah, banyak sekali. 200 kali 200 itu sama dengan, wah, ada susah sekali tulisnya ya. 40.000 ya. 40.000 parameter yang ada di sini. Jadi misal dari parameter 0 sampai parameter 39.999 itu harus dihitung menggunakan sebuah formulasi ini. AX tambah Y gitu ya.
Ini ditambahkan dikalikan dengan sebuah fungsi dikeluarkan gitu. Ini sangat susah, sangat berat untuk sebuah komputer menghitung parameter gambar. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung gambar ini biar lebih efisien ya? Nah, adalah sekarang ada metode-metode CNN ya. CNN ini lebih eh, murah secara komputasi dibandingkan ANN untuk sebuah data yang eh, lebih banyak parameternya. Biasanya data ya saya nggak punya gambar lain, jadi saya pakai gambar ini aja. Anggap aja sebuah orang gitu ya, seseorang gitu ya, sebuah orang, seseorang. eh, kita lakukan pre-processing dulu sebelum masuk ke modeling, karena kadang ada gambar yang ukurannya beda-beda ya. Misal ini satunya 200 kali 200, ada yang mungkin gambarnya base warnanya tuh bukan RGB gitu ya. Jadi kita buatkan disamakan gitu di grayscale kan atau di buat gimana biar warnanya sesuai gitu sama. Terus dinormalisasi ini juga sama biar datanya sama semua ya. Ini kadang dipakai kadang tidak ada augmentasi. Eh, Augmentasi ini biasanya kalau datanya kurang gitu. Misal kita cuma punya 100 gambar, oh ya udah kita tambahin aja gambarnya. Tapi kalau kita sudah tidak punya sumber gambar ya udah kita lakukan augmentasi. Tapi ini saya tidak sarankan untuk digunakan ya teman-teman. Karena sebaiknya pakai data asli, bukan data yang sintetis. Augmentasi ini data sintetis. Kemudian kita lakukan processing, mungkin sama kayak kayak tadi ya, kayak kayak ini. Kita sudah punya label satu-satu, kita masuk ke model, ada loss function dihitung ke modelnya kembali. Jadi model-model yang sekarang powerful itu ya ini Vision Transformer dan CNN. Sekarang bisa kita gunakan dua model ini dan model ini memprediksi oh si gambar ini ternyata memuat eh, data Andi Demon sekitar 0,6 probabilitasnya dan data orang lain sekitar 0,1, 0,2, 0,1 gitu ya. Jadi kalau dilihat probabilitas paling besar ya berarti ini gambar ini adalah gambarnya si Andi Demon ini gitu. Ini eh, makanya teman-teman nggak boleh skip ini ya, boleh skip pelajaran probabilitas ya dan statistika itu penting sekali untuk AI. Ada juga yang image classification. Ini juga sebenarnya sama ya. Kita pengen mendeteksi sebuah gambar. Yang ini gambar apa, yang ini gambar apa. Nah, masalahnya kalau sebuah gambarnya itu gambar-gambar medikal ya, kayak begini. Nah, apakah di dalam sini ada sel kanker atau tidak? Nah, ini berarti kita tidak bisa cuma mengklasifikasikan ini ada atau tidak, tapi di sini letaknya sel kanker atau di mana letaknya sel kanker itu gitu. Di mana letaknya sel kanker itu. Ini penelitian tahun 2013, jadi sebenarnya udah lumayan lama. Dan ada penelitian tahun 2018 juga, dia mendeteksi satu persatu di mana letaknya si sel kanker. Biasanya juga ini jadi eh, apa ya eh, met- skema baru. Jadi bukan lagi mengklasifikasikan sebuah gambar, tapi mendeteksi di mana objeknya. Ini juga sebenarnya udah lumayan banyak ya object detection. Kalau teman-teman tahu metode-metode kayak YOLO, kayak contohnya di kereta api Indonesia ya, kalau misalnya pernah naik kereta api itu sudah ada face recognition. Nah, itu sebenarnya object detection juga gitu ya. Hmm. Ya, object detection seperti ini. Jadi di sebuah data gambar kita mencari yang mana objek apa gitu. Ini objek apa, ini objek apa. Sebenarnya simple sekali cara buatnya ini. Hanya kayak ada beberapa random box gitu ya. Dibuat misal ada 100.000 random box yang mana gambar apa. Jadi dari 100.000 random box ini kita lakukan eh, pencocokan masing-masing. Jadi misal 100.000 box ini kita masukkan ke dalam sebuah eh, model machine learning yang mungkin di sini pakai CNN ya. Kalau eh, apa Racklin ini dia pakai CNN, Deep CNN Features, arsiteknya VGG16 ya. Jadi dia pakai VGG16 di sini untuk mendeteksi yang mana mobil yang mana bukan. Nah, di sini bisa dilihat lagi ternyata ada kecocokan besar gitu ya. 0,992 yang ini tuh orang, yang ini tuh kuda gitu ya. Nah, ini eh, bagian dari computer vision, object detection namanya. Terus ya sama ini juga ada beberapa contohnya ya. Kalau ini dia pakai faster RCNN. Faster RCNN ini yaitu tadi
Dia punya regional proposal namanya, ada 100.000 bisa bisa jadi sampai 1 juta box bisa dalam sebuah eh, gambar. Tapi karena boxnya banyak, perhitungannya lama gitu. Jadi komputasinya juga sangat besar ya, mahal. Nah ini sebenarnya yang tadi dijelaskan ya ada 100.000 box, misal ada jumlah n boxes. Kita pakai model Vision Transformer atau model-model apapun itu, CNN, terus dideteksi satu-satu ya. Deteksi satu-satu. Jika confidence score-nya yang tadi 0,6 itu lebih tinggi daripada threshold, threshold-nya kita tentukan sendiri. Misal di atas 0,5 saya anggap itu sebuah objek yang benar gitu. Maka ada banyak box-box gitu. Ada juga video processing ya di computer vision. Ini dataset yang saya buat sendiri di lab saya ya. Kalau video itu sedikit berbeda ya teman-teman ya. Sedikit berbeda karena setiap video itu ada FPS-nya juga bisa beda-beda. Dimensi ini juga bisa beda-beda. Sama kayak gambar sebenarnya. Hanya kalau video kan lebih sulit ya. Kalau misal kita jadiin gambar, kita potong satu-satu itu bisa jadi beda gitu. Beda-beda juga temporal length-nya, misal kayak ada yang video 1 menit, ada yang 2 menit, ada yang 3 menit gitu, beda-beda ya, dan seterusnya. Tapi sebenarnya sebuah video itu adalah cuma kumpulan dari gambar gitu, yang banyak, terus dijadikan eh, sequence gitu ya. Jadi pemrosesannya juga sepertinya sebenarnya sama dengan image classification ini. Jadi kita misal mau prediksi face recognition gitu, buat contoh untuk di em, kereta api. Kita pengen buat prosesnya yang di kereta api itu ya, face recognition-nya. Berarti sama, ini juga kita potong-potong menjadi sebuah gambar-gambar. Jadi misal ini datanya 1 detiknya, data 1 detik. Biasanya 1 detik itu 30 frame per second. Jadi satu-satu frame itu dilakukan proses object detection gitu. Eh, dan biasanya di video processing juga ada yang kalau pengen tahu dimensi temporalnya ya, ada frame 0 sampai frame banyak gitu ya, sampai beberapa frame. Ini biasanya kita lakukan sliding window biar mengetahui bagaimana eh, ketergantungan data dari frame 0, frame 1, bentar. Terus eh, ya ini ada data-data temporal yang saling berkaitan. Biasanya kita pakai sliding window untuk mengetahui data ini, keterkaitan ini ya. Nah, kalau video processing modelnya beda ya. Jadi jangan pakai metode-metode yang di sini untuk video processing. Metode-metode ini tidak mungkin bisa berjalan di eh, video. Kenapa? Karena kalau video itu masukannya banyak gambar gitu. Sementara kalau gambar ya cuma satu gambar gitu kan. Pasti beda. Ya, makanya biasanya model-modelnya beda juga. Ada uh, Video Vision Transformer, 3D CNN, ANN tetap bisa, AN tetap bisa dipakai. Hanya ya pasti komputasinya banyak sekali ya. Ini uh, bisa dicoba sebenarnya, tapi bisa merusak komputer sendiri ya. Saya tidak menyarankan. Nah, ini tesis dan disertasi saya, ya, teman-teman. Saya pengen buat bagaimana bagaimana komputer itu bisa memprediksi kemana arah jalannya si orang. Bagaimana posenya setelah itu. Jadi saya buat 2 dimensi dan 3 dimensi. Ada yang warna merah itu current state ya, yang eh, saat sekarang. Ground truth-nya itu adalah data yang sebenarnya, dan forecasting ini adalah data yang di-generate sama model yang saya buat. Nah, kalau dilihat sini sebenarnya ini udah lumayan hampir mirip sekali ya. Yang warna biru dan yang warna hijau. Ini dari segi forecasting dan ground truth-nya hampir mirip. Kalau dilihat yang 3 dimensinya juga. Ini duduk ya teman-teman, bukan sedang melakukan hal lain ya. Dia lagi duduk gitu, posenya. Ini kalau kelihatan kayak berarti dari model saya udah bisa tahu si manusia ini akan berjalan kemana gitu ya. Akan kemana. Nah ini beberapa riset yang sekarang
sedang dikerjakan, saya biasanya biasanya beberapa riset yang terdahulu tuh mereka cuma mendeteksi apakah orang ini jatuh gitu. Apakah orang ini jatuh. Tapi saya pengen memprediksi apakah orang ini akan jatuh gitu. Ini ada perbedaan akan dan sedang jatuh gitu ya. Kalau yang ini adalah saya pengen memprediksi orang ini akan jatuh. Jadi pertama karena kita udah bisa prediksi kemana arahnya dia berjalan, berarti kita sudah bisa prediksi apakah dia akan jatuh atau tidak. Nah, ini hasil prediksinya lumayan bagus ya, warna merah. Udah hampir sangat mirip dengan eh, ground truth-nya, dan secara akurasi juga ini ada beberapa metode yang dipakai. Tadi juga udah sempat kelihatan ya, ada MLP, RNN dengan LSTM, dan ternyata sudah 92% bisa 90 hampir 93 ya, 93% akurasi dari model yang saya buat. Dan eh, ternyata mungkin eh, sistem ini bisa diaplikasikan di mana saja gitu ya. Sebenarnya cita-citanya adalah kalau misalnya ada orang sebelum dia jatuh kita udah bisa tangkap gitu. Tapi itu berarti kita butuh modul lain ya, modul penangkapan si orang ya sebelum dia jatuh ya, preventif, tindakan preventif. Hmm. Nah, sekarang kita udah tahu tentang computer vision bekerja ya, bagaimana computer vision itu. Tapi belum tentu si komputer itu bisa berpersepsi yang seperti manusia persepsikan. Mungkin kalau dia cuma bisa melihat, itu ya mungkin ekuivalen lah sebenarnya sama dengan bayi ya. Bayi itu kan bisa melihat tapi tidak bisa ngomong, tidak bisa memberikan apa-apa gitu. Nah, kita pengen si robot kita, si komputer kita tuh bukan cuma bisa melihat, tapi dia paham, dia eh, bisa memberikan sesuatu kepada kita. Nah, makanya sekarang AI itu masih berevolusi dari yang tadinya masih bayi, sekarang udah bisa diotomasikan gitu menjadi sebuah AI dewasa yang ya biar robotnya itu mengerti apapun gitu. Jadi kita tambahkan eh, modul kontekstual kepada si robot biar dia mengerti gitu ya. Yang biasanya kita juga namakan dengan multimodal. Sebuah data dengan satu satu jenis data, misal data gambar atau data video, itu dinamakan satu modality. Sementara kita tambahkan eh, modality lain, jenis data lain, yaitu mungkin bahasa atau kata-kata gitu ya. Ini modality lain. Sementara kita tambahkan lagi jenis data lain yang bentuknya sinyal, ini juga jenis data lain. Nah, sekarang kita punya tiga jenis data. Ada data vision, language, dan audio. Kita satukan ke dalam sebuah model. Jadi model ini sekarang sudah bisa melihat, memahami kata-kata, dan mendengar, gitu ya. Sekarang sudah bisa melihat, mendengar, dan mengetahui fenomena di sekitarnya. Kenapa? Karena dia udah mengetahui semua sensor yang ada di dekatnya, gitu ya. Vision, language, dan audio. Language ini untuk kontekstual, dia memahami secara konteks apa yang sedang terjadi. Audio ini ya sebenarnya ini untuk mendapatkan language aja ya. Dalam satu buah model gitu ya. Karena biasanya model deep learning pada umumnya sebelum-sebelumnya itu cuma bisa mungkin di bawah tahun 2017 mungkin ya. Di bawah tahun 2017 itu cuma bisa melakukan satu kerjaan dalam satu waktu. Jadi sebuah model object detection misal ya, sebuah model object detection itu cuma bisa menyelesaikan satu kerjaan dalam satu waktu. Misal tadi yang kereta api ada face recognition, nah itu cuma satu kerjaan ya. Cuma bisa melakukan pengenalan wajah. Kalau dikasihin kerjaan lain nggak bisa. Diminta untuk terjemahkan bahasa nggak bisa gitu ya. Nah, ini kita tambahkan beberapa modality, kita jadikan si robot ini lebih pintar. Ada beberapa model yang sudah dikembangkan. Ini tahun ini enggak, tahun 2024 di sebuah eh, conference ya. Oh, bukan, ini bukan conference. Ini jurnal ya. Di sebuah jurnal dia udah membuat sebuah model yang menambahkan yang membuat gambar dan teks itu bisa disatukan gitu ya. Dari gambar dilakukan encoding, hidden state-nya dilakukan modality projection dan pooling, kemudian disatukan dengan teks di akhir. Di sini sebenarnya ini ANN juga ya, artificial neural network.
LLM di sini misal kayak ChatGPT, tapi itu biasanya juga transformer ya, model transformer, susah tulisnya ya gitu. Transformer ini model transformer dan menghasilkan sesuatu nilai. Sebenarnya ini mirip kayak ChatGPT. ChatGPT juga udah bisa kayak gini ya. Jadi kayak masukan, diberikan sebuah masukan, gambar gitu ya, gambar dan prompt apa isi gambar ini, dan si ChatGPT-nya, si model transformernya udah bisa bilang, ya udah bisa melihat sedikit-sedikit. Ya udah lumayan susah sih, saya juga nggak bisa lihat ini apa tulisannya ya sebenarnya ya, tapi ChatGPT bisa gitu ya, keren sekali ya. Model ini tuh bisa membaca apa isinya gitu ya. Ini tahun 2024, papernya masih fresh, lumayan fresh. Ada metode lain sebenarnya mirip ya dengan yang tadi, mungkin saingan mereka ya. ID IDFix dengan Omnivi Medical, tapi ini khusus untuk medical, kalau ini sifatnya general. Yang medical, dia masukkan gambar atau video. Kalau ini long video ya, dia masukkan long video sekitar 1 jam. Video 1 jam dimasukkan ke dalam sebuah eh, model GPT, transformer atau Gemini. Oke. Lanjut. Jadi dari sebuah video ini dimasukkan ke dalam model GPT misal ya. Contohnya GPT aja. Karena itu yang paling populer ya. Terus ditanyakan apa yang ada di dalam surgical video ini, video operasi ini ya. Dan si model si OmniVMed ini ternyata bisa menyelesaikan masalah itu gitu. The video captures a laparoscopic gitu ya, procedure involving the liver gitu. Jadi ini ada penjelasan dari sebuah video yang 1 jam tadi, ini hebat sekali sih ya. 1 jam ditambahkan dengan kata-kata. Jadi masukannya adalah sebuah language, teks ditambahkan dengan video 1 jam. 1 jam ya teman-teman. Ini prosesnya panjang sekali nih. Single RTX 3090 per 1 hour. Ya ini lumayan berat ya, proses 1 jam, video 1 jam tuh panjang sekali. Saya belum pernah melakukan video 1 jam, apa ya, membuat riset di video 1 jam ini. Tapi ini sudah pernah ya. Keren. Ada juga beberapa metode lain ya. Ini dia membuat namanya Villa M3. Nah, di deep learning ini enaknya kayak gitu ya. Kita sangat mudah untuk membuat sebuah metode, sebuah algoritma. Jadi ada perbedaan sedikit itu sudah bisa dijadikan sebuah algoritma baru atau metode baru di deep learning. Bisa juga teman-teman namain dengan nama sendiri si metodenya itu, gitu. Bisa dicoba, bisa dicoba ya. Pak Anas mungkin suka tuh kalau ada. Oh, anak mahasiswa saya udah bisa bikin model deep learning sendiri. Nah, itu keren sekali ya. Saya baru bisa membuat itu setelah S3. Saya buat 3 model baru ya. Walaupun sedikit yang pakai, tapi ada beberapa yang pakai itu. Kemudian ini Villa M3, saya nggak tahu namanya kenapa Villa M3. Oh, Vision Language ya. Vision Language M3, model 3, dia melakukan training framework, ada gambar yang dimasukkan dan beberapa question. Dan ini beda-beda tasknya, ada question answering, segmentasi, klasifikasi, dan report generation. Nah, ini misal kayak visual question answering ya, VQA, ditanyakan what tumor is shown in these images, terus di hasilnya high grade glioblastoma. Jadi oh ternyata benar gitu. Diminta untuk coba disegmentasikan di mana letak tumornya. Nah, dia segmentasikan, eh, kalau klasifikasi, is there a brain tumor? Adakah tumor di dalam situ? Oh iya ada gitu. Ternyata si Villa M3 ini lumayan bagus ya, presisi ya. Terus eh, direportkan, eh, describe this image in detail gitu, diberikan report. Ini sangat-sangat powerful tuh, kalau dilihat dari modelnya, hasilnya ya. Hmm. Ini paper tahun 2025 di CVPR. Ini conference paling paling besar untuk computer vision ya di dunia ini. So, apalagi gitu ya, selain
kalau misalnya eh, kenapa harus motion gitu. Ini kemarin-kemarin saya sempat bertanya-tanya juga ya, kenapa saya ambil tema tentang motion, topik penelitian tentang motion analysis. Ya, karena motion analysis itu lumayan challenging ya teman-teman, karena banyak sekali eh, benda yang bisa bergerak dan semua yang bergerak bisa bertabrakan. Ini salah satu eh, background ya kenapa motion analysis itu tuh penting. Dan eh, manusia itu bisa berasumsi benda ini pergi kemana, akan pergi kemana. Tapi kalau mesin tidak akan bisa, tidak akan punya asumsi trajektori. Jadi kemungkinan besar akan bertabrakan. Begitu juga ketika diaplikasikan di sebuah mobil yang bisa auto drive ya. Nah, ini sebenarnya tadi udah dijelaskan ya, yang eh, human motion forecasting. Ada lagi. Oh, ini model yang saya kembangkan, yang saya buat, namanya TSSA. Tapi di kampus saya dinamain Andy Former ya. Eh, saya kurang pede dengan nama itu sebenarnya, tapi biarkan mereka pakai itu. Saya namainnya TSSA, Time Series Self Attention, di mana masukannya adalah sebuah sekuensial dari sebuah data ya, data sekuensial video, dan expected outputnya juga sebuah video. Dan keluarannya ini nanti disamakan dengan yang expected output ini. Expected output ini. Di model ini, oh ini model kedua juga sebenarnya ada modifikasi. Ini versi lebih simpel, ini versi lebih berat lah ya, lebih berat. Ada XI block, squeeze in excitation block dengan ya tambahan itu aja, squeeze in excitation block, tambahannya yang warna orange ini ya. Dan hasilnya ini ya bisa dilihat di play, sebenarnya hampir mirip sih 400 milisecond dan 1000 milisecond forecasting. Ini lumayan eh, bagus prediksinya ya, mirip yang tadi. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan ternyata mesin itu udah bisa memprediksi kemana akan jalannya orang gitu ya. Ini metode yang kalau misalnya pakai open pose ya, testingnya pakai open pose ini lebih kemana-mana ya, karena titik merahnya juga rada eh, fluktuatif. Kadang titik merahnya tuh ada di mana gitu ya. Tapi si model hijau ini tetap jalan dengan oke, kalaupun posenya kurang oke ya. Ini model yang kedua tadi, TSA. eh Model yang saya buat itu menempati peringkat 2 ya untuk memprediksi eh, jalannya orang akan kemana. Sangat sulit untuk mengalahkan si motion mixer ini ya. Cuma beda 3 sih tipis. Tapi ya begitu, lumayan sulit, tetap sulit. Di sini cuma beda 2, hampir hampir 2. Ya, untuk apa dikembangkan ini? Jadi saya waktu itu kepikirannya kalau mobilnya auto drive gitu ya, dia bisa mengetahui orang ini akan kemana. Orang ini ada di mana, tapi tidak tahu orang ini akan kemana. Tiba-tiba ada kecelakaan gitu terjadi gara-gara eh, si mobil ini tidak tahu orang ini akan kemana. Dia berlari misal cepat banget gitu, tertabrak ya mobil. Yaitu sistem keamanan mobil emang harus dibuat eh, rigid biar tidak ada kecelakaan. Nah, sekarang kita udah bisa lakukan full human full motion prediction juga. eh, Human full motion prediction. Contohnya kayak begini ya. Ini waktu pembuatan dataset dan pre-processingnya harus dititik-titikin satu-satu si eh, orangnya, manusianya ya. Kita lihat, kita pakai posenya aja, bukan gambar yang dimasukkan. Dan hasilnya ini masih lumayan kurang bagus yang ini ya. Tapi eh, overall sih kelihatannya masih masih oke ya. Terus bisa juga dibuatin di full risk analysis, gate analysis for medical and general use ya. Kita bisa menganalisis kenapa sih orang jatuh, bagaimana cara dia jatuh gitu-gitu ya. Setelah kita tahu uh, full motion prediction ya. Dan juga bagaimana cara dia berjalan for medical and general use.
Mungkin besok-besok juga bisa digunakan behavioral analysis and its customization. Ya. Contoh customasinya adalah mungkin di ruang kelas ya. Ini salah satu riset yang ingin saya kembangkan, tapi belum belum ada waktu dan belum ada yang bisa menjalankan ya. Di sebuah ruangan kelas, si A, si B, dan si C ini memiliki cara belajar masing-masing ya. Misal si A ini dia suka belajarnya lewat baca buku. Si B ini dia suka belajarnya lihat memperhatikan ini ya, penjelasan. Dan si C ini cara belajarnya mungkin mendengarkan ya dari mendengarkan. Nah ini ada perbedaan-perbedaan cara belajar. Nah makanya di dalam kelas itu sebenarnya kalau kalau si siswa si siswa itu tidak bisa paham itu bukan berarti salah gurunya. Mungkin bisa jadi karena dia cara belajarnya beda aja gitu ya. Nah, makanya kita pengen membuat gap ini semakin mengecil dan pengetahuan yang diajarkan itu tetap masuk. Nah, karena cara belajarnya beda-beda, makanya kita butuh analisis dari dia sukanya apa dan bagaimana gitu ya. Bagaimana dia belajar dan bagaimana cara kita mengkustomisasi untuk dia bisa paham. Seperti itu untuk behavioral analysis kan. Mungkin ini saya jalankan mungkin tahun depan guys, kalau ada hibahnya. Nah, apalagi mungkin yang eh, bisa kita kembangkan ya di menggunakan computer vision atau AI ataupun selain computer vision. Let's discuss. Mungkin itu materi dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Andi. Sangat keren sekali pemaparannya. Jadi kita tadi sudah belajar banyak hal ya, Next Gen AI. Mulai dari eh, computer vision, vision language model. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi diskusi. Sekarang kita buka untuk sesi diskusi bagi rekan-rekan Next Gen AI yang ingin bertanya. Silakan bisa untuk menggunakan fitur raise hand. Kami membuka 3 kesempatan penanya. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri, juga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber kita. Baik, silakan yang ingin bertanya. Baik, kepada Kak Pak Anas, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin saya dulu ya membuka pertanyaan dan sambil menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan. Eh, Salam kenal Pak Andi Prademon Yunus. Ya, Saya salam kenal Pak. Kita baru ketemu ini. Jadi Ya, saya pun dengan ketemu Pak Andi lagi. ini baru ketemu secara digital ini. Moga-moga ke depan kita bisa ketemu kembali di sesi offline ya Pak Andi ya dalam Ya Pak, kegiatan insya Allah. informatif ataupun asosiasi. Baik Pak Andi, sedikit saja dari saya. Apa? Saya minta Pak Andi coba sampaikan gimana saran Bapak Andi untuk teman-teman mahasiswa, baik itu mahasiswa kami di Winsaizu atau di sini kan ada juga yang dari luar untuk bisa mengikuti jejak Pak Andi
yang bisa konsen atau fokus pada bidang computer vision ataupun lebih umumnya itu artificial intelligence, dan tips and triknya supaya teman-teman ini bisa apa ya Pak Yandi, karena ini kan terkait dengan passion atau kesukaan, senang dengan kegiatan ini. Nah itu kami minta Pak Andi coba sampaikan kepada teman-teman kami. Itu aja dari saya Pak Andi, terima kasih. Ya, baik, langsung jawab ini ya, Mbak Saskia ya. Oke, tips and trick ya. Jadi eh sebenarnya kalau saya sendiri waktu S1 saya nggak kerjain tentang AI ya. Saya nggak mengerti sama sekali. Nilai saya kalau misalnya masuk ke AI itu harusnya minus ya. Saya start dari S1 ke S2 itu minus dengan pengetahuan zero di eh, tanpa pengetahuan ya, tanpa pengetahuan AI di S2 di master. Tiba-tiba dikasihin tema gitu ya, topik tentang ini gitu. Wah, jadinya kayak apa ini? Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang ya sudah belajar tentang ini, jadi besok-besok kalau misalnya mau masuk ke computer vision, tema computer vision itu lebih enak harusnya ya, karena sudah punya dasar dibanding waktu saya waktu S2. Nah, tapi waktu itu karena saya startnya dari nol, saya tipikal orang yang tidak bisa belajar dari buku, saya tidak bisa belajar dari YouTube juga, saya belajarnya biasanya di lewat ini ya, interaksi di kelas ya. Saya belajarnya interaksi di kelas. Jadi ya interaksi di Jepang bagaimana ya? Saya nggak tahu bahasa Jepang waktu itu, jadi sama sekali juga nggak bisa belajar gitu ya. Ya mau tidak mau dengan mencoba ya teman-teman. Jadi project human motion forecasting itu adalah tempat saya belajar. Jadi dengan dengan eh, mencoba-coba itu lebih mudah ternyata ya. Jadi mencoba membuat sesuatu itu lebih mudah mempelajari sesuatu tersebut. Misal teman-teman pengen ke computer vision yang mungkin yang advance ya, pengen rubah atau pengen membuat sebuah metode baru yang breakthrough gitu ya. Nah, teman-teman bisa dengan cara aplikasikan aja dulu, implementasiin aja dulu di bagaimana yang teman-teman sukai ya. Itu kalau misalnya masuk ke computer vision. Tapi kalau AI secara utuh sih eh, sebenarnya ini enak banget kalau misalnya udah ada mata kuliah AI ya, mata kuliah pembelajaran machine learning gitu di eh, kampusnya. Di sini juga kalau machine learning saya sendiri yang pegang ya. Ini kayaknya ada beberapa mahasiswa saya juga. Itu udah enak banget karena eh, udah diajarin bagaimana fundamental atau dari bagaimana AI itu bekerja gitu ya. Udah teman-teman hanya perlu memahami bagaimana AI itu bekerja yang kayak tadi ya, yang saya jelaskan ya, bagaimana si data itu dimasukkan, model itu memprediksi, kemudian dikasih tahu lagi itu salah. Nah, itu dilakukan berulang kali sampai beratus-ratus kali, ribu-ribu kali ya, sampai bisa modelnya memprediksi dengan baik gitu. Sama kayak ChatGPT juga dilakukan itu ya. Nah, ini juga hal yang sama dengan pembelajaran teman-teman. Teman-teman kalau misalnya nggak tahu sesuatu berarti harus mengulang-ulang gitu ya. Ya, mungkin kalau di UIN saya itu mungkin lebih banyak tentang agama ya, agama Islam ya. Mungkin kalau belajar Al-Quran kan harus diulang-ulang juga ya. Ya, sama ya. Sama. Eh, Bagaimana cara orang belajar itu emang emang seperti itu. Nah, makanya mesin juga mempelajarinya seperti itu. Kalau saran saya sih ya itu apa nggak sebenarnya nggak perlu takut ya untuk mencoba yang memulai project baru, coba-coba aja gitu, nggak ada salahnya, nggak ada yang pernah salah untuk eh, mencoba gitu ya, nggak pernah dimarahin presiden juga kan kalau misalnya coba-coba gitu ya. Ya gitu Pak, kalau misal konsistensi emang sebenarnya kalau orang itu kan punya hobi masing-masing ya. Saya dulu suka fotografi, saya suka videografi gitu ya. Makanya saya terjun ke computer vision karena eh ya seru aja gitu melihat sesuatu gitu ya. Ada sesuatu yang dilihat. Tapi kalau misal kayak NLP gitu ya, mungkin orang-orang yang suka bahasa mungkin akan suka natural language processing karena eh dia suka bahasa gitu. Coba cari apa yang disukai dulu gitu ya biar konsistennya tuh enak gitu. Jangan sampai konsisten kita tuh nggak enak sendiri gitu ya.
Gitu Pak, mungkin. Oke, terima kasih kepada Pak Anas yang sudah bertanya. Juga terima kasih kepada Pak Andi yang sudah memberikan jawaban yang mungkin akan memotivasi para next gen AI untuk kedepannya. Next, eh, silahkan untuk Kak Nabila Inayah. Itu Pak Dekan mau nanya itu. Oh, baik-baik, silahkan Pak Dekan. Baik, terima kasih. Mohon maaf Mas Andi. Ini Pak. saya tertarik ini penjenengan bisa dengan apa namanya computer vision itu bisa ternyata bisa untuk memprediksi gitu ya, memprediksi apapun nama gerak dan sebagainya. Kayaknya nggak ada yang nggak bisa dilakukan gitu ya oleh computer vision ini. Iya, Nah, benar ini Pak. Mas Andi, kita kan di Win tadi Mas Andi sudah menyampaikan kita kan kebanyakan di apa namanya sosial keagamaan humaniora gitu ya, yang baru kemudian ini ada Mas Anas dan teman-teman ini kita punya Saintek gitu. Nah, ini pertanyaannya gini Mas Andi, penasaran saya ini. Apakah model AI ini Mas Andi bisa digunakan untuk apa memprediksi sesuatu yang tidak memiliki ukuran objektif seperti iman gitu Mas Andi? Waduh. Nah, maksudnya kayak gitu ada kata ini kalau bisa kan keren banget gitu loh. Mas Andi ini termasuk beriman apa enggak sih gitu umpamanya. Dan kalau iya itu kemudian bagaimana cara melatih model AI ini untuk prediksi sesuatu yang enggak bisa dinilai objektif itu. Atau mungkin bisa diobjektifikasi dengan indikator-indikator tertentu. Umpamanya kalau orang beriman itu kayak Mas Anas itu pakai peci umpamanya gitu. Umpamanya kayak gitu-gitu. Ya. Ini saya penasaran Mas Andi. Mas Andi anu ya alumni Halu Oleo ya S1-nya ya. Iya, benar Pak. Iya, saya punya beberapa teman dosen Halu Oleo tapi di Waduh. apa namanya di pendidikan sejarah gitu. Oh, sejarah. Jauh banget dengan Saintek ya. Oke, Eh, begitu ya. pertanyaan saya Mas Andi. Saya penasaran kalau bisa saya minta Mas Andi untuk membuat itu model AI-nya. Terima kasih Mas Andi. Ya. Oke, mungkin saya jawab dulu ya, Mbak. Ini eh memang eh, sebenarnya si model AI ini juga tidak objektif banget dalam eh, menentukan keputusan ya, Pak. Sebenarnya dia itu berdasarkan probabilitas saja. Jadi semakin banyak data yang mayoritas, maka si data itu akan memilih lebih banyak data mayoritas. Makanya kita biasanya memberikan data yang balance gitu. Data yang 50% datanya. Misal kita pengen mengklasifikasikan orang ini beriman dan tidak beriman. Berarti datanya eh apa namanya? 50% beriman, 50% tidak beriman. Biar dia bisa menentukan secara adil. Kalau bagaimana cara membuat model mengetahui ini orang orang beriman atau tidak ya? Biasanya itu kita butuh parameter si orang beriman dulu ya, beriman. Mi- eh, ada beberapa cara. Kalau misal pakai computer vision berarti dia pakai data data kamera atau data gambar gitu ya, data gambar atau data perilaku lah ya, data perilaku setiap hari, sehari-hari. Misal eh, Pak Anas gitu ya, selaku contoh contoh orang yang beriman. Contoh aja nih Pak. Misal saya yang contoh tidak gitu ya. Misal perilaku Pak Anas, misal dia sering sering pakai peci atau sering eh, sholatnya tepat waktu atau gimana gimana ada level keimanan tersendiri. Nah ini satu satu contoh kasus yang harus kita kumpulkan. Nah dari satu kasus ini kita harus memperbanyak kasus yang lain. Misal kayak ada Pak Anas satu, Pak Anas dua, sampai mungkin ratusan ribu Pak Anas gitu yang kita cari eh apa parameternya gitu ya. Nah, kita juga cari yang tidak beriman dan berapa ratus juga harus sama gitu ya. Misal 100 ribu Pak Anas dan 100 ribu Bapak yang tidak beriman gitu ya misal. Dan bagaimana perilakunya. Nah, ini sebenarnya kita udah bisa tahu cara membedakan ya. Cara membedakan. Sekarang itu ada yang namanya lagi trennya. Yang lagi tren sekarang ada explainable AI, Pak. Jadi dari model yang mungkin sekarang udah 90% bisa mengetahui orang ini beriman dan tidak beriman. Nah, kita
minta si AI-nya itu bisa di-explain. Jadi kita minta dia bisa jelaskan. Coba jelaskan kenapa kamu memilih Pak Anas beriman dan Bapak satu ini tidak beriman gitu ya. Nah, makanya si AI ini bisa menjelaskan, dia jelaskan, oh karena Pak Anas begini, 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 begini gitu ya. Kalau misalnya Pak ini tidak begini, begini, begini gitu. Makanya kita lebih mudah kalau misalnya bisa pakai explainable AI. Ini bisa dikembangkan pastinya ya. Ada beberapa penelitian juga yang masuk ke jurnal Infotel ya. Kemarin kalau nggak salah ada yang Quran recitation ya. Jadi dia cara membaca Quran gitu ya. Cara membaca Quran. Apakah cara membacanya benar atau tidak gitu-gitu. Tapi kayaknya papernya belum belum keterima deh. Ya seperti itu Pak. Jadi mungkin banyak sesuatu yang bisa uh, mungkin nilainya kualitatif atau subjektif gitu ya. Bisa dikuantifikasi di dalam machine learning gitu Pak. Ya dan tentu saja untuk kolaborasi saya sangat membuka tangan Pak. Oke, terima kasih Mas Andi bisa dapat gambaran. Jadi yang subjektif itu sebetulnya bisa dikuantifikasi juga gitu ya, Mas Andi ya. Iya benar Pak. Malah Ya. di situ kekuatannya si machine learning ya Pak. Oke, terima kasih Mas Andi. Oke, terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah bertanya. Next ke penanya selanjutnya, Kak Nabila Inaya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya ini kameranya agak gelap ya, Pak Andi. Ya, Ya. izin bertanya Pak Andi, saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama fokus ke perangkat atau hardware, kemudian yang kedua fokus ke isu lingkungan. Izin bertanya Pak Andi, seiring berkembangnya vision language model yang kompleks, apakah efisiensi penggunaan RAM menjadi tantangan besar dalam penggunaan AI? Karena eh, kemarin saya nggak sengaja lihat di X atau Twitter itu ada isu terkait eh, tahu ya HP yang sedang hype saat ini yaitu iPhone 17 Pro Max itu kan harganya sudah bisa melebihi motor gitu ya Pak. Disebabkan karena penggunaan AI yang tinggi. Jadi menyebabkan penggunaan RAM yang boros juga seperti itu. Itu apakah benar? Kalau benar, bagaimana penjelasannya? Kemudian yang kedua untuk fokus ke isu lingkungan. Di TikTok kebetulan juga ada terkait implementasi advanced AI. Ada isu mengenai jejak air, yaitu penggunaan AI yang katanya juga bisa menyebabkan pemborosan penggunaan air. Nah, itu juga apakah benar atau tidak? Kemudian, bagaimana cara mengatasinya kalaupun itu benar, agar kita tetap bisa menggunakan AI dengan bijak, namun tetap bisa menjaga eh, ramah lingkungan seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, benar ya. Penggunaan AI memang sangat-sangat menguras bukan RAM tapi ya, bukan mesin komputasinya bukan RAM, karena dia butuh proses aritmatika ya, kalkulasi matematika. Jadi di modul deep learning itu adalah modul perkalian dan penjumlahan. Dan modul perkalian penjumlahan ini bisa dikerjakan di CPU dan GPU. GPU itu kayak Nvidia ya, VGA card. Nah, tapi VGA card ini lebih kuat pengerjaannya untuk penjumlahan dan perkalian dibanding pembagian dan pengurangan. Nah, makanya biasanya untuk model-model deep learning itu kita menggunakan eh, VGA card atau GPU card itu untuk mempercepat proses pelatihan ya. Ya, benar sangat benar ya. Kita sangat membutuhkan komputasi, mesin komputasi, bukan RAM tapi bukan bukan storage tapi mesin komputasinya. Jadi kalau teman-teman punya mesin komputasi yang lumayan kuat kayak punya Nvidia 4090, kalau saya sendiri saya pakainya 4090 ya di sini. Tapi kalau kalau ada waktu atau dana hibah mungkin yang bisa digunakan, saya bakal beli 5090. Ini mungkin eh, ya sangat lumayan mahal ya, apalagi kayak mesin-mesin komputasinya di perusahaan-perusahaan besar itu kayak Google, Meta itu sudah punya server-server high performance computing semua ya, HPC. Dan biasanya pekerjaannya juga eh, sangat masif ya, masif sekali. Dulu ini saya lihatin lihatin server saya aja ya di Jepang ya.
Jadi di Jepang itu kita punya beberapa server, servernya bentuknya kayak gini. Ini ya, ini. Aduh, ya, ada beberapa server komputer yang kayak begini. Ya ada mungkin 9 apa 10 lah, 10 komputer kayak begini. Dan isinya itu GPU. Ini GPU semua yang gede-gede ini ya, GPU. Nah ini emang sangat boros listrik, sangat eh boros tempat, panas gitu ya. Jadi kenapa butuh air ya? Emang karena untuk mendinginkan proses, karena prosesnya panas, dipakai terus-menerus 24 jam gitu. eh Ya itu benar, ya itu benar. Kita sangat membutuhkan penggunaan eh, mesin komputer yang sangat kuat ya. Dan untuk air, ya benar juga, sangat dibutuhkan untuk pendinginan ya, pendinginan si GPU ini. Masalahnya air itu kan tidak dibuang, disemprot-semprotkan ke dalam CPU, nggak kayak gitu. Prosesnya water cooling. Water cooling itu kan pakai apa namanya ya? Airnya itu aja. Sebenarnya sistemnya kayak sama kayak AC gitu. Sistemnya sama kayak AC ya. Jadi apakah air di AC pernah habis? Nggak pernah kan? Jadi airnya emang di situ-situ aja gitu ya. Pakai proses water cooling. Mungkin kalau komputernya sangat besar ya dia butuh penyimpanan water cooling yang lebih besar. Tapi tidak akan membuang air dari si eh, mesin komputasi itu. Jadi kalau kalau untuk eh, apakah isu lingkungan gitu ya, airnya dibuang-buang sangat banyak gitu. Tidak. Memang membutuhkan air, tapi tidak dibuang-buang gitu ya. Seperti itu Mbak Nabila. Baik, Pak. Jadi untuk fakta yang pertama itu bisa dibilang benar. Jadi Ya. apakah itu juga yang menyebabkan harga gadget, HP, dan laptop dan lain-lain itu menjadi mahal? Oh, ya, ini sebenarnya masalah geopolitik ya. Jadi sekitar 80% pembuatan chip di dunia itu adalah dibuat sama Taiwan ya. Dibuat di Taiwan. Jadi sama TSMC namanya, perusahaan TSMC. Jadi si TSMC ini karena berada di Taiwan dan sekarang lagi gencar-gencarnya Cina untuk merebut Taiwan ya. Nah, makanya nilai di waktu tahun 2020-an kalau nggak salah, 2018-19 gitu, sempat Taiwan tidak bisa mengekspor chips. Jadi karena tidak bisa mengekspor chips, semua chip yang ada di dunia naik harganya. Dan sampai sekarang nggak turun-turun ya. Sampai sekarang nggak turun-turun dari tahun itu. Nah, itu salah satu alasannya, proses chips. Tapi kalau eh, apakah semakin mahal gara-gara AI? Tidak juga, karena malah harusnya semakin murah ya. Harusnya semakin murah karena semakin advance teknologinya, bahan-bahan yang dipakai misalnya polimer yang ada di dalam chips itu bisa lebih murah gitu. Harusnya lebih murah. Hanya ini masalah geopolitik aja gitu ya. Baik, jadi Gitu Mbak untuk Nabila. kedua isu itu tidak semuanya valid ya, Pak. Mungkin keduanya Ya, sama-sama kayak tadi untuk air menggunakan air, cuma kan tidak menjadikan kita jadi pemborosan air seperti itu ya, Pak. ya tidak. Benar. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama. Oke, terima kasih kepada Kak Nabila yang sudah bertanya. Selanjutnya ini ada yang ingin bertanya. Kak Paulus Harsadi, mungkin Ya, di dipersilahkan. chat ya. Mungkin dibacakan saja Mbak yang di chat itu. Pertanyaannya sangat Pak Andi. Se- Izin bertanya, saya Paulus Harsadi. Saya tertarik dengan riset Pak Andi di mock prediction. Kira-kira ke depan tren riset fundamental di field ini lebih mengarah ke apa? Apakah di parameter saja atau ada problem di mock prediction yang bisa diulik lagi? Kebetulan saya di riset computer vision yang fokus di XR dan assistive technology. Ya, ini fokusnya Pak Paulus kali ya. Itu imersif ya, teknologi imersif ya, yang kayak AR, VR gitu ya, membuat kelihatan apa ya, kayak membuat reality baru gitu ya, reality baru. Ya itu sebenarnya berhubungan erat dengan AI juga ya.
Karena cara cara pembuatan objek-objeknya itu di eh, AI biasanya. Bagaimana keputusan-keputusan objek yang ada di situ tuh biasanya pakai AI juga. Pertanyaannya saya kira-kira ke depan tren riset fundamental di field ini lebih mengarah ke apa? Eh, Kalau dilihat-lihat AI dengan GPU seperti ini akan masih berlangsung dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Ini pendapat saya ya, pribadi. 5 sampai 10 tahun ke depan masih akan seperti ini. AI dengan chip CPU, AI dan chip CPU. Bahkan ada teman saya yang bilang yang rada kurang suka ya karena dia nggak tahu siapa yang punya ide, semakin banyak data, semakin banyak mesin komputer, semakin bagus model AI-nya dan semakin banyak publikasi gitu kan. Eh, Tapi itu yang akan tetap terjadi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan dan arahnya lebih ke wearable sensor ya, wearable devices. Jadi device-device yang mengkostumasi, menyesuaikan dengan uh, personal usage. Jadi kayak misal ada beberapa orang yang berolahraga gitu ya, olahraga. Tapi olahraganya pasti beda-beda gitu. Misal Mbak Saskia dan saya, mungkin Mbak Saskia olahraganya nge-gym, saya lari gitu ya. Cocoknya olahraga apa dan cocoknya makan apa. Nah, kustomisasi ini yang akan jadi tren di uh, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Pengembangan kostumisasi untuk pengembangan personalisasi ya, personalisasi. Personalisasi device untuk masing-masing orang. Nah, itu mungkin karena sekarang udah mulai banyak yang wearable ya, pakai jam tangan wearable teknologi gitu. Ada juga yang Apple Vision Pro, ada Microsoft HoloLens. Itu semua juga akan berkembang sesuai dengan personalisasi orang-orangnya. Setelah 10 sampai 20 tahun ke depan, saya eh, rasa teknologi yang lebih berkembang adalah kuantum. Eh, Chips-chips akan berubah menjadi ditinggalkan, lebih banyak yang pakai komputer kuantum daripada komputer chips yang konvensional ya, yang pakai emas tembaga itu. Tapi kalau besok-besok udah pakai komputer kuantum karena kayaknya beberapa tahun lalu ada komputer kuantum yang dikembangkan sama IBM ya dengan Google di Amerika itu juga udah hebat sekali karena udah bisa menghitung yang awalnya AI harus hitung sebanyak selama berapa juta tahun, sekarang sudah bisa dalam berapa menit di komputer kuantum itu. Ya, itu prediksi apa ya, yang mungkin akan arahnya ke arah sana ya. Apalagi riset-riset fundamental biasanya yang lagi maju itu yang material ya, karena bagaimana cara mengoptimasi komputer kuantum tadi. Apakah parameter saja atau ada problem move prediction bisa diulik lagi? Nah, kalau parameter di motion sebenarnya tadi ada juga sih saya buat eh, slide-nya ya. Ada banyak parameter kalau misalnya di cara orang berjalan ya. Eh, ada cara dia berjalan, walking history, bagaimana ayunan ayunan sebuah parameter tangan, misal tangannya mengayun seperti apa, kakinya mengayun seperti apa, bagaimana kecepatan ayunan dan akselerasi ayunan tadi, dan bagaimana postur saat itu, dan eksternal faktor yang mungkin ada di sekitarnya, gitu. Nah ini eh, mungkin ada banyak lagi sih. Kalau tadi ada eh, paper ya yang di Scientific Report Springer Nature ini salah satu paper yang rujukan utama saya. Kayak eh, apa aja eh, apa aja measurement yang digunakan untuk mengetahui orang jatuh gitu ya, prediksi jatuh. Nah, ini parameter-parameter yang hampir semuanya akan dipakai ya. Lebih lebih banyak yang kayak fisika, turunan pertama dari atau mungkin parsial ya, turunan parsial dari eh, pergerakan manusia itu tadi. Seperti itu. Ya, kalau turunan pertama kan ya velocity ya. Turunan kedua kan akselerasi. Jadi mungkin semua semua data fisikanya akan biometriknya akan terpakai atau biomekanikalnya akan terpakai. Seperti itu. Nah, mungkin da- masih ada gitu ya Kakak Paulus ya.
Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Terima kasih kepada Bapak Andi yang sudah menjawab seluruh pertanyaan dari NextGen AI ini. Terima kasih juga kepada para NextGen AI yang sudah aktif bertanya. Semoga ilmunya dapat dipahami. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Diskusi hari ini memberikan kita insight baru dari pembahasan kita tadi mengenai advanced AI. Yang tadinya mungkin pasti ada yang masih asing, jadi lebih mengenalnya, juga mungkin pastinya akan memotivasi kita untuk kedepannya harus seperti apa. Terima kasih banyak kepada Bapak Andi Prademon Yunus PhD atas ilmunya yang sangat bermanfaat juga inspirasinya. Semoga sukses terus untuk Bapak Andi untuk riset-risetnya ke depan. Terima kasih juga kepada seluruh NextGen AI yang sudah sangat antusias mengikuti webinar pada hari ini. Untuk seluruh peserta, nanti dimohon untuk mengisi link absensi pada link yang sudah tertera yang akan di-share di grup peserta sampai waktu yang ditentukan. Saya, Reza Zaskia Yuliani, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Reza Saskia Yuliani dan Bapak Andi Prademon Yunus PhD selaku host dan pemateri pada webinar pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengabadikan momen berharga ini dengan berfoto bersama. Agar sesi ini berjalan dengan tertib, kita akan melakukan 3 pose foto. Yang pertama itu formal, yang kedua itu lambang informatika, terus kemudian bebas. Baik, sebelum memasuki sesi foto bersama, mohon untuk seluruh peserta webinar agar menyalakan kamera laptop masing-masing. Baik, kita mulai sesi foto pertama dengan pose formal terlebih dahulu. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya ke pose foto dengan lambang informatika. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian bisa menunjukkan jari telunjuk seperti ini. Sebelah. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya foto dengan pose bebas. Silakan Bapak, Ibu, dan hadirin semua menunjukkan pose terbaiknya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Rasa kita telah di ujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan hadirin semua. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Andi dan teman-teman Terima kasih semua Pak. dari seluruh universitas. Pak Dekan, terima kasih.